Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur kalau hari ini kita bisa kembali dalam renungan harian ini. Dan hari ini kita akan merenungkan bersama-sama Imamat pasal 14. Sebelumnya, seperti biasa, mari kita menyanyikan satu buah lagu. Masih lagu yang sama dengan yang kemarin, NP 186, Tercurah Darah yang Kudus. Hari ini kita nyanyikan ayat yang ketiga. Ya domba Allah, darahmu tak hilang kuasanya, sehingga selamat umatmu dan suci selamanya, dan suci selamanya, dan suci selamanya, sehingga selamat umatmu dan suci selamanya. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Imamat pasal 14. Dan hari ini ada 57 ayat dari Imamat ini. Kita akan membaca bersama-sama, dan kalau ada hal-hal yang penting yang mungkin perlu kita perjelas sedikit, kita perjelas. Dan kita berdoa supaya Tuhan juga menolong kita untuk tahu pelajaran apa yang mau kita ambil di hari ini. Dan mari kita lihat dulu ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-7. Dan ini mengenai 7 hari pertama. Nah, apa yang akan kita baca di pasal 14 ini adalah suatu hal yang lebih baik dari apa yang kita baca kemarin di pasal 13. Karena kalau pasal 13 berbicara tentang orang yang terkena kusta dan kemudian dinyatakan najis. Nah, di pasal 14 ini kita melihat sesuatu yang yang bisa dikatakan penuh dengan sukacita, di mana orang tadi yang najis di pasal 13, kini kalau dia sudah sembuh, kalau dia sudah tahir, apa yang akan dilakukan dengan dia. Jadi ini lebih kepada orang yang sudah sembuh atau tahir. Mari kita lihat di ayat pertama dikatakan Tuhan berfirman kepada Musa, inilah yang harus menjadi hukum tentang orang yang sakit kusta pada hari pentahirannya. Ia harus dibawa kepada imam. Oke, jadi orang yang tahir berarti dia bisa dikatakan dia terlihat sudah sembuh. Jadi untuk menginvestigasi, untuk betul-betul memastikan bahwa dia sudah sembuh atau belum, dia harus dibawa kepada imam, sama seperti waktu dia sakit. Okay. Dan ketika dia dibawa kepada imam, dikatakan di ayat ketiga, dan imam harus pergi keluar perkemahan. Jadi dia belum boleh masuk ke dalam perkemahan. Ingat, yang terkena penyakit kusta, dia akan disuruh keluar dari perkemahan. Jadi sekarang dia masih di luar perkemahan. Jadi imam yang pergi ke sana. Okay. Kalau menurut pemeriksaan imam, penyakit kusta itu telah sembuh. Jadi telah sembuh ya, menurut imam. Mereka sudah melihat, sudah menginvestigasi daripadanya. Maka imam harus memerintahkan supaya bagi orang yang akan ditahirkan itu diambil 2 ekor burung yang hidup dan yang tidak haram, juga kayu aras, kain kirmizi, dan hisop. Jadi akan diadakan sebuah ritual, dan ritual ini adalah ritual untuk menunjukkan pemulihan, pentahiran, dan juga sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Nah, mungkin kita bertanya apa itu kayu aras. Nah, di sini ada gambarnya dari kayu aras yang saya coba lihat di internet. Kayu aras ini, dia kayu aras yang ada di yang warna hijau ini, dan kemudian ada hisop. Nah, hisop ini dia hisop, sedangkan kain kirmizi adalah kain yang berwarna merah pekat. Oke, jadi itulah yang dipersiapkan, dan dikatakan di ayat kelima di sini imam harus memerintahkan supaya burung yang seekor disembeli di atas belanga tanah berisi air mengalir. Jadi ada 2 burung. Yang pertama itu harus disembeli, disembeli di air yang mengalir, Tetapi burung yang masih hidup haruslah diambilnya bersama-sama dengan kayu aras, kain kirmizi, dan hisop. Lalu bersama-sama dengan burung itu semuanya harus dicelupkannya ke dalam darah burung yang sudah disembeli di atas air mengalir itu. Jadi burung yang disembeli, berarti mati. Itu kemungkinan menyimbolkan tentang penyakit tadi yang sudah berakhir, yang harusnya orang itu mati oleh karena penyakitnya, namun telah berakhir. Jadi itu melambangkan tentang penyakit yang telah berakhir ini, dan mungkin juga sebagai pengganti dari orang tersebut yang harusnya dia mati oleh karena dosanya, sekarang
digantikan dengan burung. Oke, nah burung yang satu lagi dikatakan di sini bahwa dia dicelupkan di dalam darah, dan berikutnya dengan kayu aras, kain kemiji, dan hisop. Nah, kayu aras kemungkinan adalah sebuah simbol tentang penyembuhan, karena kayu aras sendiri memiliki efek penyembuhan, dan juga kayu ini adalah kayu yang cukup lama membusuk. Jadi bisa dikatakan ini memberikan simbol tentang kehidupan yang berlanjut. Nah, kain kemiji kita tahu berwarna merah melambangkan tentang darah yang tercurah, bisa juga melambangkan tentang dosa yang sekarang dibasuh di dalam darah. Kemudian hisop. Nah, hisop adalah sesuatu yang digunakan nanti untuk memercik, dan itu menyimbolkan tentang pembasuhan atau penyucian. Oke, dan juga salah satu hal yang menjadi pertimbangan bahwa di gereja saat ini sekilas saja bahwa ada baptisan percik. Baptisan adalah simbol dari penyucian, maka percik adalah sesuatu hal yang bisa dilakukan, karena dalam perjanjian lama juga seperti hisop ini digunakan untuk memercik. Nah, itu juga adalah simbol dari penyucian. Oke. Kita lanjut di ayat 6 ini, di ayat ke-7 dikatakan kemudian ia harus memercik 7 kali kepada orang yang akan ditahirkan. Nah, ini percik sebagai bentuk penyucian dari kepada orang yang akan ditahirkan dari kusta itu, dan dengan demikian mentahirkan dia. Oke, jadi simbol dari penyucian, simbol dari penyembuhan dari sakit penyakit ini. Lalu burung yang hidup itu harus dilepaskannya ke padang. Nah, kenapa burung yang kedua dilepaskan ke padang? Nah, itu juga bisa menjadi simbol akan kebebasan. Oke, yang tadinya dia terikat, sekarang dia bebas oleh karena penyakitnya sudah sembuh. 8 orang yang akan ditahirkan itu haruslah mencuci pakaiannya, haruslah mencukur seluruh rambutnya dan membasuh tubuhnya dengan air, maka ia menjadi tahir. Kembali ini adalah bentuk atau makna simbolik untuk sebuah penyucian atau kesembuhan dari penyakit. Sesudah itu ia boleh masuk ke dalam perkemahan, tapi harus tinggal di luar kemahnya sendiri 7 hari lamanya. Oke, maka pada hari yang ke-7 ia harus mencukur seluruh rambutnya, rambut kepala, janggut, alis, bahkan segala bulunya harus dicukur, pakaiannya dicuci, dan tubuhnya dibasuh dengan air, maka ia menjadi tahir. Nah, ini semua adalah untuk menunjukkan kepada semua orang bahwa dia sudah betul-betul tahir. Tidak ada lagi penyakit yang dulunya membuat dia harus menjauh dari orang, sekarang dia sudah bisa keluar dan kembali berkomunikasi dengan orang lain. Nah, ini adalah hal yang sangat penting, khususnya bagi orang Israel, karena hubungan mereka satu dengan yang lainnya adalah hubungan rohani, bukan hanya sekedar hubungan fisik, antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak, antar tetangga, atau antar saudara, bukan hanya masalah fisik. Karena segala hal di dalam bangsa Israel itu harus menunjukkan kerohanian. Makna rohaninya harus ada. Dan ini kembali, bagi orang Israel atau perjanjian lama, penyakit juga bisa menjadi satu simbol dari kerusakan tubuh, kerusakan manusia oleh karena dosa. Dan ini kembali untuk menunjukkan bahwa pentahiran adalah sesuatu hal yang harus dilakukan secara hati-hati dan secara total. Tidak boleh menjadi sesuatu yang setengah-setengah atau bahkan seperempat atau hanya di mulut saja. Dan ini juga menyimbolkan tentang penyucian kerohanian. Ketika seorang berdosa dan mau bertobat kepada Tuhan, nah ini kembali mengajarkan kepada orang Israel dan juga kepada kita. Kalau kita mau bertobat dan kita berkata bahwa aku bertobat dari dosaku, maka kita harus pastikan bahwa kita bertobat secara total, tidak setengah-setengah. Kalau kita orang yang suka mabuk contohnya, nah kita tidak bisa berkata, Tuhan aku bertobat. Nah, kali ini kalau dulunya aku minum 12 botol atau mungkin 5 botol, sekarang aku minum cuma 1 botol. Atau mungkin dulu aku minum 1 botol, sekarang aku hanya minum 1 gelas. Nah, tidak demikian. Pertobatan berarti pertobatan total dari dosa. Sama halnya dengan rokok dan segala macam. Ayat 10 sampai 31 kita melihat tahap kedua. Nah, setelah dia kemudian bisa sekarang berkomunikasi dengan orang lain, nah sekarang dia juga mau berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi harus ada pemulihan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Yang tadinya dia tidak boleh datang ke kemah pertemuan untuk beribadah kepada Tuhan, sekarang dia boleh. Nah, ketika dia datang, dia harus membawa sesuatu. Dikatakan di sini ayat 10 sampai ayat 31. Pada hari yang ke-8 ia harus mengambil 2 ekor domba jantan yang tidak bercela dan seekor domba betina berumur setahun yang tidak bercela, dan 3/10 eva tepung yang terbaik diolah dengan minyak sebagai korban sajian, serta 1 log minyak
imam yang melakukan pentahiran itu harus menempatkan orang yang akan ditahirkan bersama-sama dengan persembahannya di hadapan Tuhan, di depan pintu kemah pertemuan. Jadi di hadapan Tuhan, karena ini adalah proses di mana dia mau datang menyembah Tuhan. Ke ayat 12, dan ia harus mengambil domba jantan yang seekor dan mempersembahkannya sebagai tebusan salah bersama-sama dengan minyak yang 1 log itu. Dan ia harus mempersembahkannya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Nah, mengenai semua persembahan ini kita boleh lihat di pasal-pasal sebelumnya. Nah, kalau kita yang baru mengikuti boleh masuk ke playlist kitab Imamat. Nah, di sana ada penjelasan dari pasal-pasal sebelumnya mengenai persembahan-persembahan ini. Ayat 13, domba jantan itu harus disembelihnya di tempat yang orang menyembelih korban penghapus dosa dan korban bakaran di tempat kudus. Karena korban penebus salah, begitu juga korban penghapus dosa adalah bagian imam, itulah bagian maha kudus. Dan di sini dikatakan imam harus mengambil sedikit dari darah tebusan salah itu dan harus membubuhnya pada cuping telinga kanan dari orang yang akan ditahirkan, dan pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanannya. Nah, ini adalah kembali makna simbolik untuk menunjukkan pentahiran, dari pendengaran telinga dan kemudian perbuatan tangan dan juga langkah kakinya. Itu di ibu jari kakinya. Jadi sekarang dia sudah sungguh-sungguh tahir dan siap untuk menyembah Tuhan. Ayat 15, imam harus mengambil sedikit dari minyak yang 1 log itu dan menuangnya ke telapak tangan kiri imam sendiri. Nah, ia harus mencelupkan jari kanannya ke dalam minyak yang di telapak tangan kirinya itu, dan sedikit dari minyak itu haruslah dipercikkannya dengan jarinya 7 kali di hadapan Tuhan. Nah, ini adalah simbol bahwa ini adalah dia mempersembahkannya kepada Tuhan. Ayat 17, dari minyak selebihnya imam harus membubuh sedikit pada cuping telinga kanan. Nah, kali ini minyak. Kalau tadi darah, ini sekarang minyak. Pada cuping telinga kanan orang itu, pada ibu jari tangan kanannya, dan pada ibu jari kaki kanannya di tempat mana darah tebusan salah dibubuhkan. Nah, ini kembali makna simbolik juga untuk menunjukkan bahwa sekarang roh sedang mengurapi dia, atau pengurapan daripada Roh Kudus bagi dia untuk memampukan dia sekarang untuk melakukan kehendak Allah. Kalau yang kemarin dia tidak bisa melakukan banyak hal, baik itu dalam beribadah kepada Tuhan maupun dalam kesaksiannya sehari-hari bersama dengan orang-orang di sekitarnya, sekarang dia bisa melakukannya. Nah, untuk menjadi saksi yang baik, dia butuh pertolongan daripada Roh Kudus. Jadi ini kembali menyimbolkan pertolongan dari Roh Kudus. Nah, 2 hal ini adalah hal yang juga menjadi sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Nah, kita sebagai orang Kristen juga harus mengerti 2 hal ini, yaitu tentang penebusan dosa atau pembenaran, penyucian dari segala dosa, dan kemudian ada yang namanya proses penyucian. Pembenaran dan penyucian. Pembenaran di mana kita dihapuskan segala dosanya, dan kemudian penyucian, hari demi hari kita melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan dan terus belajar firman Tuhan dan menaati firman Tuhan. Dan di saat yang sama tentu pada proses penyucian ini sampai kita bertemu dengan Tuhan, kita melayani Tuhan, kita menjadi saksi bagi Tuhan, dan kita membutuhkan pertolongan Roh Kudus. Makanya kita harus berdoa supaya Tuhan menolong kita melalui Roh Kudus yang bekerja dalam hati kita dan melalui firman-Nya. Karena firman Tuhan, Alkitab, adalah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Makanya kita harus belajar firman Tuhan dan menaatinya. Ayat 18 dikatakan, dan apa yang tinggal dari minyak itu haruslah dibubuhnya pada kepala orang yang akan ditahirkan. Kembali sebuah pengurapan. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan. Ayat 19, imam harus mempersembahkan korban penghapus dosa, dan dengan demikian mengadakan pendamaian bagi orang yang akan ditahirkan dari kenajisannya, dan sesudah itu ia harus menyembelih korban bakaran. Ayat 20, kemudian imam harus mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian di atas mezbah. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu, maka ia menjadi tahir. Tetapi jikalau orang itu miskin dan tidak mampu, ia harus mengambil domba jantan seekor saja sebagai tebusan salah untuk persembahan unjukan, supaya diadakan pendamaian bagi orang itu. Juga 1/10 eva tepung yang terbaik diolah dengan minyak untuk korban sajian dan 1 log minyak. Dan lagi 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor burung merpati, sekadar kemampuannya. Kembali bagi orang yang kurang mampu, Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Karena persekutuan kita dengan Tuhan itu tidak dinilai dengan materi. Jadi kalau kita mampu, kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kalau kita kurang mampu, Tuhan mengerti. Tuhan mengerti dan kita bisa memberikan sesuatu yang jauh lebih murah. Dan dikatakan di sini yang seekor harus menjadi korban penghapus dosa dan yang seekor lagi menjadi korban bakaran. Pada hari yang ke-8 ia harus membawa semuanya untuk pentahirannya kepada imam ke depan pintu kemah pertemuan di hadapan Tuhan. Nah, kenapa harus membawa korban-korban seperti ini? Nah, Wenham
seorang ahli teolog mengatakan persembahan-persembahan ini membayar semua persembahan yang tidak bisa ia lakukan selama ia sakit. Jadi inilah bentuk di mana dia mau datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, selama ini aku tidak bisa menyembah Engkau oleh karena penyakitku, mungkin juga karena dosa yang sudah aku lakukan, jadi sekarang aku mau membayar, aku mau memberikan kepada Tuhan. Dan kemudian ini juga berarti bahwa kalau dia sakit oleh karena dosanya, dia mau meminta pengampunan, tebusan daripada dosanya. Dan juga oleh karena dia sudah sembuh, dia juga mau datang bersyukur kepada Tuhan dengan membawa persembahannya kepada Tuhan. Ayat 24, kemudian imam harus mengambil domba tebusan salah dan minyak yang 1 log itu, lalu imam harus mempersembahkan semuanya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Ia harus menyembelih domba tebusan salah, dan imam harus mengambil sedikit dari darah tebusan salah itu dan membubuhnya pada cuping telinga kanan orang itu dan pada ibu jari tangan kanan dan ibu jari kaki kanannya. Dan imam harus menuang sedikit dari minyak itu ke telapak tangan kirinya sendiri. Lalu sedikit dari minyak itu haruslah dipercikkan oleh imam dengan jari kanannya 7 kali di hadapan Tuhan. Kemudian imam harus membubuh sedikit dari minyak itu pada cuping telinga kanan dari orang yang akan ditahirkan, pada ibu jari tangan kanannya dan pada ibu jari kaki kanannya, di tempat mana dibubuhi darah tebusan salah itu. Dan minyak selebihnya haruslah dibubuhnya pada kepala orang yang akan ditahirkan, supaya diadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan. Lalu ia harus mempersembahkan seekor dari kedua burung tekukur atau anak burung merpati yang dibawa orang itu sekedar kemampuannya. Yang seekor sebagai korban penghapus dosa dan yang seekor lagi sebagai korban bakaran di samping korban sajian. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang yang akan ditahirkan di hadapan Tuhan. Itulah hukum tentang pentahiran seorang yang kena kusta yang tidak mampu. Jadi ada untuk orang yang mampu, ada untuk orang yang kurang mampu. Oke, nah mungkin pertanyaan yang timbul adalah kenapa imam? Oke, kenapa harus imam? Ini kan penyakit, kenapa bukan tabib atau orang yang lebih mengerti tentang kesehatan? Nah kembali, dalam perjanjian lama ini, penyakit seperti ini khususnya kusta dikaitkan dengan dosa atau juga bahkan melambangkan dosa. Mungkin kemungkinan besar semua orang yang sakit kusta adalah orang yang sedang dihukum oleh Tuhan oleh karena dosanya. Oke, jadi ini berkaitan dengan kerohanian, makanya imamlah yang dipilih Tuhan untuk melakukan hal-hal ini. Oke, jadi juga bentuk ucapan syukur karena dia sudah sembuh dari penyakitnya. Nah, kalau dia mau datang mengucap syukur kepada Tuhan, mempersembahkan korban kepada Tuhan, nah perjanjian lama harus melalui para imam. Makanya imamlah yang dipilih Tuhan untuk mengurus hal ini. Oke, dan kemudian bagi kita orang Kristen, mungkin kita berpikir apa hal yang kita bisa pelajari dari sini. Dan 2 hal yang saya bisa berikan kepada kita untuk sebagai renungan kita adalah, pertama, kalau karena dosa kita sakit, kalau kita ada sakit, mungkin bukan kusta, tapi penyakit lainnya. Nah, ketika kita sakit, mari kita merenung. Oke, penyakit bukan hanya sekedar kita berkata, oh bahwa ini ujian daripada Tuhan, ini cara Tuhan untuk menguatkan kita, ini cara Tuhan untuk mendorong kita untuk lebih dekat kepada Dia. Bukan hanya itu, tapi penyakit juga bisa menjadi konsekuensi daripada dosa. Dan COVID-19 ini contohnya, variannya terus ada. Dan kita jangan hanya berpikir tentang variannya ada atau begitu banyak kontroversi di mana-mana tentang masalah ini. Tapi faktanya adalah Tuhan masih mengizinkan hal ini terjadi. Ini masih menjadi kesusahan bagi kita, baik secara kesehatan maupun secara ekonomi, secara kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita harus berpikir, kita harus merenung, bukan hanya tentang bagaimana jalan keluarnya dan apa yang harus dilakukan, tapi juga bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Jangan-jangan ini dikirimkan oleh Tuhan dalam pribadi kita masing-masing sesuai dengan porsinya. Ada yang terkena penyakit ini, ada yang tidak, ada yang ekonominya turun sedikit, ada yang ekonominya bahkan jauh ke bawah oleh karena penyakit ini. Kita harus merenung dan bertanya, mengevaluasi diri. Jangan-jangan kita ada berdosa di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita ada berdosa, mari kita datang dan meminta pengampunan daripada Tuhan. Dan hal yang kedua yang mungkin kita bisa ambil dari sini adalah melihat bagaimana Tuhan menentukan setiap orang yang sudah sembuh harus datang kepadanya untuk menyembah Dia dan bahkan bersyukur kepada Dia. Maka kita pun ketika kita sudah sembuh dari penyakit kita, mungkin penyakit kita membuat kita tidak bisa datang beribadah kepada Tuhan, mari kita lekas-lekas cepat-cepat datang kepada Tuhan untuk beribadah di rumahnya yang kudus. Nah, COVID-19 ini membuat banyak orang tidak beribadah di gereja oleh karena kondisi. Namun Tuhan sudah membuka kembali gereja. Tuhan sudah mengizinkan kembali gereja untuk bisa beribadah di rumahnya yang kudus. Mari kita datang. Mari kita jangan berleha-leha. Mari kita jangan bersantai-santai.
Tuhan sudah memberikan kita kesempatan lagi untuk datang ke rumahnya untuk beribadah. Bagi kita yang masih beribadah secara online oleh karena takut penyakit ini, jangan lagi. Mari kita datang kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memulihkan kita. Tuhan sudah memberikan kita kesempatan kembali untuk kita bisa datang ke rumahnya untuk beribadah. Maka jangan sia-siakan. Mari kita datang ke rumahnya untuk beribadah dan bahkan memberikan ucapan syukur kita, persembahan kita baik melalui puji-pujian maupun persembahan materi yang bisa kita berikan kepada Tuhan untuk pekerjaannya. Itulah dua hal yang mungkin kita bisa lihat dari sini. Nah, apa yang kita akan baca dari ayat 33 sampai 53 adalah mengenai pembersihan rumah. Nah, rumah juga menjadi tempat di mana dikatakan kusta bisa ada di sana. Dan kita coba lihat apa yang dikatakan di sini ayat 33 sampai 53. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila kamu masuk ke tanah Kanaan yang akan kuberikan kepadamu menjadi milikmu, dan aku mendatangkan tanda kusta di sebuah rumah di negeri milikmu itu, maka pemilik rumah itu harus datang memberitahukannya kepada imam. Ada kelihatan seperti tanda kusta di rumahku. Maka imam harus memerintahkan supaya rumah itu dikosongkan sebelum ia datang memeriksa tanda kusta itu, supaya jangan menjadi najis segala yang ada di dalam rumah itu, dan sesudah itu barulah imam datang untuk memeriksanya. Kalau menurut pemeriksaannya, tanda pada dinding rumah itu merupakan lekuk-lekuk yang kehijau-hijauan atau kemerah-merahan warnanya yang kelihatan lebih dalam dari permukaan dinding itu, imam harus keluar dari rumah itu lalu berdiri di depan pintu rumah dan menutup rumah itu 7 hari lamanya. Pada hari yang ke-7, imam harus datang kembali. Kalau menurut pemeriksaannya, tanda kusta itu meluas pada dinding rumah, maka imam harus memerintahkan supaya orang mengungkit batu-batu yang kena tanda itu dan membuangnya keluar kota ke suatu tempat yang najis. Dan ia harus mengikis rumah itu sebelah dalam berkeliling, dan kikisan lepah itu haruslah ditumpahkan keluar kota ke suatu tempat yang najis. Dan orang harus mengambil batu-batu lain, lalu memasangnya sebagai pengganti batu-batu tadi, dan harus mengambil lepah lain dan melepah rumah itu. Tapi jikalau tanda itu timbul lagi di dalam rumah itu, sesudah batu-batunya diungkit, dan sesudah rumah itu dikikis, bahkan sesudah dilepah lagi, dan kalau imam datang dan menurut pemeriksaannya tanda itu meluas di dalam rumah, maka kusta ganas lain di dalam rumah itu, dan rumah itu najis. Nah, rumah itu harus dirombak, yakni batunya, kayunya, dan segala lepah rumah itu, lalu dibawa semuanya keluar kota ke suatu tempat yang najis. Dan orang yang masuk ke dalam rumah itu selama rumah itu ditutup menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan orang yang tidur di dalam rumah itu haruslah mencuci pakaiannya. Demikian juga orang yang makan di dalam rumah itu haruslah mencuci pakaiannya. Tapi jikalau imam datang dan menurut pemeriksaannya tanda itu tidak meluas di dalam rumah itu, sesudah dilepa, maka imam harus menyatakan rumah itu tahir, karena tanda itu telah hilang. Kemudian, untuk menyucikan rumah itu, haruslah ia mengambil 2 ekor burung, kayu aras, kain kirmizi, dan hisop. Burung yang seekor haruslah disembelihnya di atas belanga tanah berisi air mengalir. Lalu, ia harus mengambil kayu aras dan hisop, kain kirmizi, dan burung yang masih hidup itu, dan mencelupkan semuanya ke dalam darah burung yang sudah disembelih dan ke dalam air mengalir itu. Kemudian ia harus memercik kepada rumah itu 7 kali. Dengan demikian ia harus menyucikan rumah itu dengan darah burung, air mengalir, burung yang hidup, kayu aras, hisop, dan kain kirmizi. Dan burung yang hidup itu harus dilepaskannya keluar kota ke padang. Dengan demikian ia mengadakan pendamaian bagi rumah itu, maka rumah itu menjadi tahir. Nah, pertanyaannya, kenapa harus sampai seperti ini? Oke. Nah, pertama kita juga melihat di sini ada perbedaan mengenai kusta di sini. Ternyata kusta juga bisa ada di rumah. Nah, kembali kita mau mencoba memaknai ini secara rohani apa maksudnya. Oke. Jadi bisa kita katakan seperti ini. Sebagaimana penyakit di tubuh menyimbolkan dosa, oke, maka penyakit di properti seperti rumah ini memberikan pelajaran akan dosa yang di dalam kita dapat terlihat dari apa yang tampak dari luar. Jadi kita bisa memahami di sini bagi orang Israel, selain daripada mungkin kusta di rumah ini bisa menular. Nah, tadi juga disebutkan kepada kita bahwa orang-orang yang tinggal di dalamnya itu bisa tertular oleh penyakit kusta yang ada di rumahnya ini. Jadi sebagaimana penyakit ini mungkin bisa menular kepada orang lain, tetapi juga bisa dalam pengertian rohani bahwa ini adalah tanda dosa. Okay? Sesuatu yang ada di luar kita bisa menandakan keadaan di dalam kita. Ketika kita berdosa di dalam, maka di luar kita akan menunjukkan bahwa kita ini tidak dekat dengan Tuhan. Dan sebaliknya, kebersihan di dalam diri kita juga terlihat dari apa yang di luar. Oleh karena itu, bersihkan apa yang ada di dalam dan tunjukkan di luar sesuai dengan yang di dalam.
Oke, nah kalau kita berkata bahwa aku ini orang Kristen, maka di luar kita harus bisa menunjukkan bahwa kita ini orang Kristen. Baik cara kita berpakaian, cara kita berbicara, apa yang kita pikirkan, apa yang keluar dari mulut kita, semua hal. Perbuatan tangan kita ketika kita bekerja, ketika kita belajar, kita harus memastikan bahwa kita bisa menjadi saksi bagi Tuhan. Bahwa sungguh, apa yang kita katakan di dalam bahwa kita adalah orang Kristen, di dalam hati kita, sungguh adalah orang Kristen juga dalam segala perbuatan kita, dalam segala tingkah laku kita. Oke, sebaliknya jangan berharap kalau yang ada di luar itu buruk, maka yang dalam dapat dipastikan bersih. Ada orang mengatakan, oh aku Kristen, tapi aku Kristen dalam hatiku. Jangan hakimi aku dengan apa yang kupakai. Oke, jangan hakimi aku dengan cara aku berbicara, mau kata-kata kotor juga keluar dari mulutku, mau aku berpakaian seksi segala macam. Itu bukan aku yang di dalam. Itu hanya yang terlihat dari luar. Kamu harus melihat dulu apa yang ada di dalam. Dan itu menjadi tren. Dan kita berbicara tentang don't judge a book by its cover. Okay? Dan ini menjadi sesuatu yang salah. Tuhan memberikan kita di sini prinsip bahwa karakter Tuhan adalah ia menginginkan umatnya bukan hanya bersih di dalam, tapi juga bersih di luar. Dan ini memberikan kita makna atau pelajaran rohani bahwa kalau kita mengatakan kita ini anak Tuhan di dalam, kita harus bisa menunjukkan bahwa kita ini anak Tuhan di luar. Sama halnya juga ketika kita beribadah. Kita jangan berkata, oh aku beribadah dalam hatiku saja. Oke, terserah bagaimana cara aku beribadah. Mau aku jungkir balik, mau aku berpakaian seperti apa, mau suasananya seperti apa, mau musik apa yang aku gunakan, mau lagu seperti apa yang aku gunakan, mau genre seperti apa yang aku gunakan, mau bagaimana bentuk lampunya, segala macam suasananya, itu tidak penting. Yang penting adalah hati. Itu adalah omong kosong. Yang Tuhan inginkan adalah kalau memang dalam hati kita ada rasa takut dan hormat kepada Tuhan, maka kita harus beribadah kepadanya dengan cara menunjukkan dari luar juga. Sesuatu yang ada di luar yang bisa menunjukkan rasa takut dan hormat. Kita tidak bisa mengatakan aku takut dan hormat kepada Tuhan di dalam hatiku, tetapi di luar pembangkangan. Tidak mungkin. Kalau kita mengatakan takut dan hormat di dalam hati dan pikiran kita, karena memang demikianlah kita harus menyembah Tuhan, dengan rasa takut dan hormat di dalam roh dan kebenaran. Kalau memang kita mau menyembah Tuhan di dalam hati kita dalam roh dan kebenaran, maka itu bisa kita tunjukkan dari luar dengan cara yang hormat dan takut akan Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Semuanya harus dipastikan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan menunjukkan rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Jadi ayat 54 sampai ayat 57 meringkas kepada kita apa yang terjadi. Oke, itulah hukum tentang setiap penyakit kusta, kudis kepala, tentang kusta pada pakaian dan rumah, tentang bengkak, bintil-bintil, dan panau, untuk memberi petunjuk dalam hal najis atau dalam hal tahir. Itulah hukum tentang kusta. Dan itu adalah hukum yang kembali mengajarkan makna rohani baik kepada orang Israel dan kepada kita. Bahwa ada yang namanya najis dan ada yang namanya tahir. Ada hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, ada hal yang berkenan kepada Tuhan. Dan kita harus memastikan kita tahir. Kita melakukan segala sesuatu berkenan kepada Tuhan. Supaya Tuhan menerima kita. Supaya kita layak datang ke hadapan Tuhan. Berhenti berpikir tentang apa yang Tuhan berikan kepadaku hari ini. Kita harus terus memikirkan apa mujizat Tuhan lagi, apa berkat Tuhan lagi. Mari kita lebih memikirkan apa yang aku bisa berikan kepada Tuhan. Apa kebenaran yang bisa aku lakukan hari ini untuk Tuhan. Supaya Tuhan senang karena Dia sudah melakukan banyak hal bagiku. Aku mau tahir, aku mau lepas dari segala dosaku, dan aku mau hidup benar di hadapannya. Jadi kiranya Tuhan menolong kita semua. Tuhan memberkati.